اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعزم وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أشعار العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجم بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم عن القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وتعظيما ورفعته ومهابته وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الأخذ العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para dewan guru, diantaranya guru kita Ustaz Haji Abdul Ghani, Ustaz Muhammad Dhani, Ustaz Dede, kemudian Ustaz Mirwan, Ustaz Iwan, juga yang kita hormati orang tua kita Ustaz Bapak Haji Said, Ustaz Miftahuddin, Ustaz Juharta, para asatidz yang lainnya. Wabil khusus adalah pengurus mushola ini, yaitu Ustaz Haji Ahmad Munawwar. Saya doakan mudah-mudahan beliau disehatkan selalu, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah menjadi ketua mushola seumur hidup. Sampai pindah. Ganti Nggak ada pindah. sampai kiamat. Juga yang kita hormati adalah pengurus mushola, pengurus masjid, Bapak RW, Bapak RT, dan para bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua masih dapat berkumpul, berjumpa dan bersua di tempat ini. Pertama dalam rangka silaturahim, yang kedua adalah dalam rangka thalaqul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas, kita pelajari pada malam hari ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan disehatkan badan kita, panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, kabulkan apa yang kita cita-citakan, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, para orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, wabil khusus almarhum Kiai Haji Hasim Asy'ari, almarhum Kiai Haji Nur Ali, almarhum para orang tua kita, termasuk juga yang mewakafkan mushola ini. Semuanya kita doakan orang tua kita kalau telah meninggal dunia, dan juga kita doakan adalah pengarang kitab ini Zainuddin Al-Malibari, mudah-mudahan adalah diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini kalau yang bawa kitab ya, Fathul Mu'in halaman 40 tentang farqun, ya, man lahu maskanan,
Di bawahnya tuh faraun man lahu maskanani. Sudah. Ketemu. Sudah. Ketemu. Saya konversasi. Ya. Ketemu nggak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun man lahu maskanani bi baladaini. Al-ibratu bima kasurat fihi iqamatuhu bima fihi ahluhu wa maluhu. Faraun itu artinya cabang. Faraun itu artinya cabang. Kenapa diartikan cabang? Dia adalah bagian dari penjelasan sesudahnya. Ada banyak dijelasin itu yang terkait tentang sholat Jumat, kita ambil fardunya. Jadi dia adalah penjelasan tambahan untuk memperkuat terkait penjelasan sebelum atau sesudahnya. Man lahu maskanani bi baladaini fal ibratu bima kasurat fihi iqamatuhu bima fihi ahluhu wa maluhu. Orang yang mempunyai dua tempat tinggal di satu daerah, orang yang mempunyai dua tempat tinggal di salah satu daerah, fal ibratu bima kasurat fihi iqamatuhu, maka yang dianggap didiami itu yang telah dijadikan tempat tinggal oleh orang tersebut. Ini maksudnya bagaimana? Contohnya begini, saya mau lihat orang tua kita ini. Nah ini contohnya begini, orang yang mempunyai dua tempat tinggal. Contohnya Ustaz Abdul Ghani. Itu rumahnya di mana aja. Punya dua tempat tinggal, satu di Jakarta, satu di Bogor. Kalau orang Jawa punya istri satu mau bolong. Cemen nih. Dua tempat tinggal saudara ini di Jakarta satu, kemudian di Bogor satu. Lalu yang sering dia tempati Di Bogor. itu di Jakarta. Jadi 3 minggu di Jakarta, seminggu di Bogor. Nah itu kewajiban untuk melakukan sholat Jumatnya adalah rumah yang sering dia tinggal. Nanti gak? Yang punya rumah 2, kalau istri madrasah 3 kan? Ya. Itu rumah yang sering dia tinggali dan paling banyak dia tempati. Itu disinilah kita wajib, oleh Imam Syafi'i dikatakan wajibnya melaksanakan sholat Jumat di rumah yang banyak kita tinggal. Kalau kita punya rumah 2. Berikutnya dijelaskan bima fihi ahluhu wa maluhu.
Saya artikan timah itu sama. Ya. Artinya sama. Dua-duanya sama. Ya, ada harta, ada keluarga, ada harta. Jadi begini, rumah yang di Jakarta itu ada istri, ada anak, ada menantu, ada juga harta. Rumah yang di Bogor ada istri, berarti istri kedua. Ada istri, ada anak, ada mantu, ada harta. Berarti kan sama. Kalau sama seperti itu, ya, kalau sama seperti itu, maka melaksanakan sholat Jumatnya, ya, melaksanakan sholat Jumatnya terserah, ya, karena sama. Tapi berikutnya di sini, wa in kana bi wahidin ahlu wa bi akhar malun bima fihi ahlu. Ya. Kalau misalnya salah satu di rumah tersebut, ya katakan di Jakarta ada keluarga, kemudian di Bandung ada harta. Jadi yang di Jakarta itu tidak ada harta hanya di Jakarta. Maka karena yang di Jakarta itu ada keluarganya, disitulah kata Imam Syafi'i kita dianjurkan untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Sampai kayak gitu diatur ya. Lalu dikatakan juga di sini nih, ya. Fa inna istawaya fil kulli fabil mahalil ladzi huwa fihi halatun iqamatul jumu'ah. Ini keterangan yang tadi. Maka jika terdapat sama, istawa itu sama, ya. Kayak tadi yang keterangan pertama sama, ya. Ada hartanya di Jakarta, ada istri, ada keluarga, ada yang lainnya. Kemudian di Bogor juga begitu. Maka huwa fihi halatu iqamatul jumu'ah. Ya, dia itu di mana dia berada, dia boleh melaksanakan sholat Jumat. Karena rumahnya sama semua isinya. Ya. Yang di Bogor ada istrinya, yang di Bogor juga ada keluarganya, di Bogor juga ada hartanya, di Jakarta juga ada istrinya, ada keluarganya, ada hartanya. Sholatnya di mana aja? Kalau dia lagi ada di Jakarta, berarti dia sholat di Jakarta pas hari Jumat. Dia lagi ada di Bogor, dia sholat Jumatnya di Bogor. Tuh yang punya istri dua ingetin nih Pak RW. RW ada dua nih. Suka ngayap ya, kalau suka ngayap banyak cabangnya. Ingetin tuh. Itu kata Imam Syafi'i itu yang dikembangkan oleh Zainuddin Al-Marifat. Berikutnya wala tan'aqidul jum'ata bi aqalli min arba'ina. Dijelaskan juga tidak sah melaksanakan sholat Jumat, mendirikan sholat Jumat, menyelenggarakan sholat Jumat bi aqalli arba'ina. Ya, bila jamaahnya itu adalah kurang dari 40 orang. Ada kejauh dua. Apa? Ya kalau itu, iya, paham nggak tadi ngomong? Dia mau banyak banget, bingung ya. Di dalam kitab ini kalau misalnya jamaahnya kurang dari 40 orang, bi'aqalli min arba'in, kurang dari 40 orang, wala tana'ati. Ya, itu
tidak sah untuk mendirikan atau menyelenggarakan sholat Jumat. Ada yang tanya bagaimana kalau 40 orang itu ada anak kecil satu? Berarti kurang. Ada sah juga kalau menurut Imam Syafi'i. Bagaimana kalau 40 orang itu ada musafir 2 orang dari Surabaya? Kagak sah. Jadi yang dimaksud 40 orang itu mungkin orang yang tinggal di sekitar datang ke imam. 40 orang itu boleh melakukan sholat atau mendirikan sholat Jumat. Khilafan li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala fatan'adidu indahu bi'arba'atin walau aqidan aw musafirina. Ini ada perbedaan, ada khilaf menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, menyelenggarakan sholat Jumat itu jamaahnya ada 4 orang boleh. Ya. Ini kalau bikin Abu Hanifah bisa kesini dibikin. Sholat Jumat. Menurut Imam Abu Hanifah jamaahnya 4 orang itu sudah sah melaksanakan sholat Jumat. Dari 4 orang itu 1 khotib dan 1 khotib, ya 1 imam, 1 lagi Bilal, 1 lagi itu yang tanggungan 4 orang. Itu kata Imam Abu Hanifah 4 orang itu sudah sah. Ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Bahkan Imam Abu Hanifah menjelaskan di sini, ya, abidan au musafirin. Walaupun itu adalah para budak yang 4 orang itu, atau yang 4 orang itu musafir semuanya, itu tetap sah menurut Imam Abu Hanifah. Contohnya begini, ya. Ustaz Dede, Ustaz Mirwan, Ustaz Madin, Ustaz Miftahudin jalan-jalan ke Malang. Ya, tanya ngapain jalannya? Kata Ustaz Madin nyari jamur. Kalau nyari jamur boleh. Yang lain. Pak Ahmad nggak tahu jamur apa. Dia misalnya mau ketemu seseorang atau ziarah di satu tempat yang daerahnya itu cukup terpencil, masjid jauh gitu sampai di di Malang itu, ya terpencil ya katanya. Mau sholat jauh di situ kagak ada masjid. Kata Imam Abu Hanifah boleh tuh dia diriin sholat, ya berempat. Walaupun dia adalah kondisinya mustahil. Jadi gampang banget kalau Imam Abu Hanifah ya. Kalau kita harus patuh. Wala yustaratu indana idnus sultani li iqamatiha wala kaunun mahalliha misra. Nih, khilafan fi lahu fihima. Indana, emang ini nih kalau kita pakai mungkin rada ribet bacanya. Kadang-kadang nyari videonya susah, udah dijelasin videonya di mana-mana. Jadi ngartinya juga bingung juga kita. Ya. Makanya kitab yang paling ribet ini dibandingkan kitab-kitab yang lain kalau dibacain. Ya. Wala yustaratu 'indana idnus sultan. Ya. Dan tidak disyaratkan menurut mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan kita menyelenggarakan sholat Jumat adalah idnus sultan, izin kepada raja, izin kepada pemerintah. Kalau Imam Syafi'i nggak mensyaratkan. Kemudian Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i juga tidak mensyaratkan wala kaunun mahalliha misra, yaitu sholat Jumat itu tempatnya harus di kota, tidak disyaratkan. Di kampung boleh,
Yang penting syaratnya sudah memenuhi 40 jamaah. Nah, berbeda nih, ya. Di sini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Khilafan lahu fihima. Ada perbedaan lahuknya kembali adalah kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Perbedaan, makanya jawaban ya cari-cari berbuat itu. Agak ketemu-temu. Ya. Perbedaannya menurut Imam Abu Hanifah, kalau Imam Abu Hanifah fihima. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau menyelenggarakan sholat Jumat itu wajib izin kepada raja, kepada pemerintah, dan sekaligus juga adalah tempatnya di kota. Ya, Imam Syafi'i enggak menurut itu. Wasu'ilal bulqini an ahli qaryatin la yablughu adaduhum arba'ina hal yusalluna al-jum'ata aw az-zuhra. Nih, ya. Bulqini ditanya. Bulqini itu zamannya Zainuddin Al-Maribari dalam kitab ini salah seorang pelajar dan lain sebagainya. Ya. Dia seorang alim, namanya Bulqini ya. Dan saya sebut Bulqini. Bulqini ya. Bulqini ini namanya ribet banget ini. Bulqini ini pernah ditanya oleh orang kampung, kira-kira begitu, sama masyarakat. La yablughu adaduhum arba'ina. Tidak sampai 40 orang itu bilangan di dalam sholat berjamaah hal yusalluna al-jum'ata awiz zuhra. Kalau tidak sampai 40 orang, masyarakat bertanya begitu. Kalau tidak sampai 40 orang kepada guru ini, apakah tetap wajib melaksanakan sholat Jumat ataukah wajib melaksanakan sholat zuhur? Tuh. Lalu apa jawaban ini? Fa'adaba rahimahullah yusalluna az-zuhra ala madhhabis Syafi'i. Kata Bulqini itu menurut madhab Imam Syafi'i tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi wajib melaksanakan sholat zuhur. Itu jawabannya begitu. Ya. Wa qad hajaja jam'u minal ulama'i an yusallul jum'ata wa huwa qaul. Tapi sesungguhnya segolongan ulama, sekelompok ulama itu adalah membolehkan melaksanakan sholat Jumat. Wa huwa qaulun, itu pendapat yang kuat. Siapa yang membolehkan ulama itu? Sebagian ulama, di antaranya Imam Malik, boleh melaksanakan sholat Jumat kurang dari 40 orang. Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya boleh melaksanakan sholat Jumat walaupun kurang dari 40 orang. Tapi kalau Imam Syafi'i adalah wajib, dan termasuk pengikutnya Imam Nawawi dan seterusnya juga mewajibkan syarat sholat Jumat itu jamaahnya terdiri dari 40. Fa'idha qaladu ayyu jami'uhum man qala hadzal mukhalafah. Ya. Dan apabila mereka berpegang teguh, ayyu jami'uhum, berpegang teguh, ya, kebanyakan masyarakat di sekitar itu berkeyakinan berpegang teguh, ya, man qala hadzal mukhalafah. Ya. Itu berpegang teguh kepada pendapat ini. Maksudnya yang membolehkan kurang dari pendapat yang membolehkan kurang dari 40 boleh melaksanakan sholat Jumat. Dia berpegang teguh kepada itu. Ya, kalau dia berpegang teguh kepada itu, maka di sini dikatakan fa inna yusalluna al-jum'ah,
maka sesungguhnya silakan mereka melaksanakan sholat Jumat. Nih di RT sini misalnya sepakat nih, ya semuanya keyakinannya udah sepakat bahwa Jumat itu boleh dilaksanakan kurang dari 40. Ya kalau udah yakin, udah sepakat, ya nggak apa-apa laksanakan. Kira-kira begitu. Tapi pada umumnya di Jakarta itu adalah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi 40. Wa in ihtatu wa shallul jum'ata tsumma dhuhra kana hasana. Nah, tapi dijelaskan lagi oleh Zainuddin Al-Maribari di sini dikatakan untuk menjaga kehati-hatian boleh kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, habis sholat Jumat itu laksanakan lagi sholat zuhur sebanyak 4 rakaat wa kana hasanan, itu baik. Kenapa? Yang mengikuti Imam Syafi'i kadang-kadang di daerah tertentu dia kurang yakin, kurang khawatir jumlahnya kurang dari 40. Karena ada anak kecil, ada apa namanya tadi lagi tuh, ada musafir, dia khawatir tuh. Misalnya kita kemana tuh? Ke Rangkas, ke Pandeglang, ke Bogor, daerah tertentu. Jakarta juga ada yang masih di Tebet aja ada yang kayak begitu masih. Ya. Kalau kita kurang yakin dari 40, maka ya di sini dibolehkan sholat Jumatnya tetap dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Habis sholat Jumat nanti lakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Wa kana hasanan, itu baik. Makanya jangan ribut ente kan mau ribut mulu. Begitu datang ke Pandeglang orang sholat, habis sholat Jumat sholat lagi. Itu udah ngaji, udah tahu nih ilmunya. Udah biarin, memang itu dibolehkan karena itu untuk menjaga kehati-hatian. Nyambung? Belum. Udah boleh nyambung mah. Ngaji nyambung. Jangan pada ribut nanti kalau kita sholat di mana-mana tuh gitu ya. Itu sekarang dapat ilmunya ada tuh kita. Dulu kan pada sering nanya dulu tuh. Kenapa sih kalau kita sholat ada sholat zuhur lagi? Ya dijelasin dalam kitab ini. Namanya di dalam kitab Fathul. Kenapa? Nah di Banten kan syaratnya santri udah tahu duluan daripada kita. Gitu. Alasannya lupa kamu ya. Nyambung. Nih, mau dibuka pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Oh iya. Saya mau nanya hal yang lain tentang niat. Zaman sekarang kan masalah pengalaman kan makin semakin banyak. Ada kalanya kita harus mengambil keputusan gitu. Di saat ada menurut yang bahwa guru-guru kita ajarkan. Nah, saya pernah mengalami sholat di suatu musola stasiun. Kebetulan saya udah ada di barisan depan, di belakang juga ada stop. Jadi saya nggak mungkin untuk keluar dari subjek itu. Menurut guru-guru kita yang mengajarkan kan, lebih seni niat itu kan postur diri, batia, nama ta'yin, dan itu kalau misal dalam kitab ini juga dikatakan harus muqaranah dengan takbiratul ihram. Jadi banyak-banyaknya kan mengenal Allahu Akbar. Nah saat itu saya udah ada di barisan depan. Nah bulan Nabilah satu imam. Itu datang, saya lihat bacaan silahnya kagak langsung Allahu Akbar. Nah disitu kan kita harus mengambil keputusan. Tapi untuk keluar dari shock kan kita nggak mungkin. Jadi saya akhirnya karena udah meyakini menurut ajaran yang guru ajarkan itu takbiratul amaniyah kan udah gambaran gitu. Allahu Akbar. Jadi di mana kita memasukkan niatnya. Nah jadi akhirnya kita sholat di situ tapi mentarik. Nah, gitu. Nah, ya enggak, kita kan belum masuk mentarik gitu. Karena kan begitu dia maju langsung Allahu Akbar. Nah, sedangkan menurut keyakinan kita kan asal niat sama takbir kan terus muqaranah. Sedangkan niat kan pas berdiri, pas dia ta'yin. Jadi minimal Allahu Akbar.
untuk rakaat 1 kedua kan saya kebetulan sebagai kan jahar ya, jadi kita masih bisa ngimbangin. Nah pas rakaat ketiganya kan pelan kan, masing-masing baca. Dari rakaat ketiganya agak kebetulan saya selesai baca Fatihahnya. Nah akhirnya kita di situ menunggu sebentar sampai dia ruku gitu. Karena kalau kita ruku duluan juga kan masa di depan imam, belakang imam kita ruku duluan ya sekira-kira subhanallah gitu. Apa itu diperbolehkan apa kan? Saya berapa? Sudah niat. Hah? Ya. Enggak pakai niat. Jadi enggak pakai niat. Enggak pakai niat. Enggak pakai Iya. Jadi gini. Jadi intinya enggak pakai niat gitu ya. Iya. Nah, mereka Berapa kita kan gitu Ya, jadi. jadi gini. Oh, niat mumparid ya, niat sendiri. Jadi gini. Pertama hukum niat. Niat itu ada dua. Ada yang disebut ya, ada yang disebut mahal niat. Ya. Mahal niat itu adalah tempat niat. Ya. Tempat niat itu di mana? Di hati. Nah itu yang jadi persoalan. Makanya kadang-kadang orang tidak mengucapkan kusoleh ada. Karena kusoleh itu adalah disebut hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah niat di dalamnya. Tetapi lebih baik adalah dibarengkan. Ya, dibarengkan antara ya niat ya kemudian dengan mahadul niat itu dibarengkan. Ucapkan dengan takbir ya sehingga kita dianggap sempurna. Karena itu ajaran Imam Syafi'i, niat itu harus diucapkan di dalam kitab ini juga, kemudian juga harus disampaikan, harus mendusta. Nah kemudian kalau terkait kita sholatnya bareng, lagi sholat sendirian, kemudian bareng dengan orang lain gitu ya, sholatnya bareng, sangka misalnya sholat Jumat atau sholat fardu gitu. Nah ini tadi yang saya kurang paham pertanyaannya. Kalau sholat bareng itu maksudnya bagaimana? Apakah kita takbir duluan, kemudian ada jamaah yang lain, ataukah memang kita sholat masing-masing? Tetapi sama jamaah ya. Jadi kita kan nggak berubah dari sok, kita sholatnya niat sendiri gitu. Mungkin maksudnya gitu. intinya sholatnya masing-masing. Nah, sholatnya masing-masing. Ya kalau sholatnya masing-masing, ya nggak apa-apa. Masing-masing. Boleh. Sesuai dengan jamaah. Yang dimaksud saya kan di situ ada imam, kita pas Panjang, ruwet dengan bingung. sir masa kita bacaannya kan kita udah baca Fatihah duluan, udah selesai, terus imam belum rukuk. Kalau sedangkan kita di bawahnya, kalau kita rukuk duluan kan itu jadi ngeganggu orang duluan gitu. Jadi kita nunggu sebentar lalu dia rukuk, kita juga rukuk gitu. Tapi bukan ngikutin, niatnya nggak ngikutin. Ini kan kita sholat berjamaah. Mana gitu. Jamaah ikutin Ada jamaah. imam di situ gitu kan? Terus ada imam berarti kan saya ikutin imam. Allahu Akbar, dan niat tadi itu dia ikutin imam. Nah terus gimana maksudnya? Ada jamaah lagi? Ya ini kan jamaah penuh. Terus? Kita udah selesai sedangkan si imam belum. Nah, kalau kita rukuk duluan, Imam belum ruku. Kita udah ruku duluan ya kan? Boleh. kita belum nunggu sebentar gitu, malah kita dia udah balas diri tapi si imam belum. Jadi kita kalau kita rukuk kan jadi masalah. Ya sudah, intinya kalau sholat sendiri boleh gitu masing-masing. Sholat masing-masing munfarid boleh. Yang sering kejadian misalnya gini, saya sholat bareng imam, Allahu
tiba-tiba ada jamaah yang datang belakangan begitu. Ya, ada jamaah yang datang belakangan gitu. Apakah dia mengikuti imam lagi sujud atau tidak? Itu sering kejadian. Kalau misalnya kita sholat sendiri-sendiri, ya salah aja. Jadi kita ngambil keputusan dari tadi kita perbedaan dalam niat kan gitu. Karena kita nggak yakin karena bisa masuk ya dengan ini orang ini Ya, saya jadi bingung. Ada lagi? Berarti sholat deh, berarti sholat. Udah dapat 2 rakaat misalnya ya. jadi kita udah penuh, jadi kan koma, jadi koma penuh semua, penuh saya di sini imam, di sini imam. Jadi kita kan nunggu takbir atau hitam, nunggu imam Takbir. Dan ternyata menurut paham kita si imam tuh salah takbirnya gitu. Kenapa imam salah? Langsung Allah seakan-akan dia tidak melakukannya. Iya. Udah berdiri paham semua. Iya. Kurang yakin. Udah gini aja. Kalau kita ragu seperti itu imam dalam sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, kita berkeyakinan imam itu melakukannya, dia langsung seperti itu. Ya, kita yakini. Dia niat udah mufaroqah itu memisahkan diri. Ya. Iya, artinya kita memisahkan diri dari imam. Saya itu udah berada di tangan imam. Kita mau keluar kan susah jamaahnya kan. Misahkan diri. Gerakannya sama sama imam. Kita udah Gerakannya ketiga, kita udah balapolin. Si imam belum ruku. Berarti kan duluan kita bersolat. Udah gini aja. Kalau kita Untuk berulang, tidak yang lain. menimbulkan fitnah, Iya. walaupun kita mufaroqah, niat bisa dengan imam, maka gerakannya Ikutin ya, sama imam, bilang ikutin imam. Iya, kalau kita dulu ya, sama. nanti kalau kita gerakannya beda dengan imam, yang lain daripada dulu. Udah. Sah. Iya, jangan jadi tempat satu sama, minggir di belakang. Gerakannya bagaimana? Gerakannya Ya, jadi fitnah, kali beda, ya. Dan Bisa dikeroyok orang. ada di belakang kita, imam sujud, kita sujud, imam sujud, kita Iya. sujud. Dan kalau kita beda gerakannya, nanti jemaah di belakangnya goblok amat dia orangnya. Nggak khawatir, ntar ada yang emosi, semua kan gampang. Dianggap aliran lain. Udah gitu aja ya. Udah. Sah. Jadi sah sholatnya. Ya Allah. Kalau tadi begitu bagaimana dong? Selesai. Ya maklum. Ada lagi? Satu aja nih. Cukup. Pakai. Di kantor saya kalau tanggal merah hari Jumat itu tetap ngadain Jumatan. Kalau tadi dijelaskan di dalam kitab harus mukimin 40 orang gitu kan. Iya. Nah, sedangkan di dalam situ bukan mukimin semua. Nah, itu gimana Pak Kiai? Nah itu pakainya Mama Bu Hani Polda. Iya pakainya Mama Bu Hani. Benar. Jangankan di kantor, di mall aja yang ada yang sholat Jumat itu dari mana-mana. Dari mana-mana itu. Iya.
Dengan catatan kita berniat untuk mengikuti Imam Abu Hanifah. Boleh nggak? Boleh, karena Imam Abu Hanifah harus sunnah wal jamaah. Ngikuti Imam Malik juga harus sunnah wal jamaah. Yang nggak boleh ngikuti Wahabi. Nyambung. Udah ya? Cukup dananya. Kalau kurang nanti masuk. Cukup ya? Kalau nanya jangan yang limet-limet. Jangan jawab, bingung. Gampang-gampang. Ya saya kira begitu. Ya intinya dibolehkan. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah kita melaksanakan sholat Jumat yang bukan mukim. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik itu bisa. Bagaimana itu? Ya satu aja satu. Kalau sujud sawi itu bisa menggantikan satu rakaat ya? Hah? Kalau orang umpamanya syarat rukun salatnya Yakin ya? lewat, paling dia baru sujud sekali langsung berdiri, kan itu dianggap rakaat itu gagal. Jadi sama dengan Lalu ya itu bisa seperti itu. Iya, sama dengan Bukan dianggap tadi rakaat ini gagal, berarti dia harus Saya yang sedikit ya cari. Bukan kalau misalnya kita ragu-ragu Ternyata kita yakin ternyata itu kalau lagi kalau sholat sendirian, kalau ragu-ragu begitu udah 2 rakaat atau 3 rakaat, jangan ngambil yang 3 rakaat, ambil yang 2 rakaat. Nanti tetap kita nambah 1 Enggak, rakaat. maksudnya gini, dia berjamaah nih, imamnya itu sujudnya baru sekali langsung berdiri. Kan diingatkan oleh makmumnya dia tetap baca aja Fatihah. Ikutin ini. Kan itu kan rokaatnya itu Imamnya lupa. ya. Imamnya lupa. Kalau yang ada di sini aku itu lagi. Kalau dia ini belajar. Imamnya pengen nikahin orang. Ya rokaatnya batal rokaatnya. Imamnya lupa ya, kalau imamnya lupa nanti imam itu kemudian diingetin ya subhanallah ketika dia masih naik aja, makmumnya bagaimana? Makmum kata Rasulullah terus kalau tidak diingatkan karena dia imam itu adalah untuk diikuti. Nanti dengan catatan rokaatnya ditambah kemudian ditambah dengan sujud syahwi. Rokaatnya tambah ya berarti. Nah iya, kan berarti kurang. Kalau dia kan lupa nih 2 rakaat atau 3 rakaat, ambilnya 1 rakaat. Nah, 1 rakaat. Nanti nambah lagi 1 rakaat. Maaf lagi. Dia diingat dia udah 3 rakaat ingat, tapi rakaat pertamanya kan gagal. Maksudnya karena Ini pertanyaan di berat. Kalau imam lupa rakaat. Ikutnya mau Udah 2 rakaat atau 3 rakaat, kemudian makmumnya ikut. Udah diingatkan oleh makmum dia kaget juga, kemudian dia diri. Nanti sebelum imam dia tinggal pilih tuh. Yang udah 2 rakaat atau 3 rakaat, ambil yang 3 rakaat. Nah kemudian nanti terakhir sebelum tasyahud selesai ditambah dengan sujud syahwi. Udah gitu, besok terusin lagi. Isi lagi ribet banget. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, karena iya, dan semakin tidak sholat sedih, sholat lagi anak saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Saya benar-benar bersyukur, masya Allah. Ternyata datang di tempat pernikahan ini. Amin ini pengen nikah semua. Dan
Ini hati-hati, bapak-bapak pakai jadi ustaz semua. Ya, tutupnya cuma sebentar dari maghrib sampai isya. Coba kalau masuk ulang jadi ustaz. Tapi alhamdulillah kita bisa memahami tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat di masyarakat kita. Bisa membedakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jangan cuma bisanya ngatain doang, tapi protesnya nggak kira-kira. Ya. Ada masalah protes jadi masalah dua jadinya. Kalau ada masalah jadi ilmunya, insya Allah ketemu ilmunya. Kan beda ini orang yang berilmu sama orang yang nggak berilmu. Pulang-pulang kita berkata apa kita? Ilmu kan? Jangan kalau ilmu misalkan gimana ya bikin musola di rumah. Anaknya, matunya, sama pembantunya. Ya jadi itu sholat Jumat. Karena malas di masjid. Alasannya apa? Udah ngaji. Padahal memang benar-benar buta. Ya, anggapnya udah ngaji aja. Nah ini permasalahan. Jangan sampai ada hal yang kayak gini nih. Kayak sholat tadi itu. Ada pertanyaan tentang sholatnya bagaimana. Saya yakin lu sekarang juga belum paham nih. Semangat. Kalau saya sendiri aja, dia punya video banyak belum paham. Apalagi dia. Ya, untuk ya kita datangnya maghrib. Coba kalau pagi, orang udah senang, orang pada bawa acara nikah apa? Nikah masal. Nikah masal. Ya nikah masal. Jangan-jangan ini kayaknya mau silat masal. Ya, datangnya datangnya maghrib. Jadi nggak kesangka gitu. Di tempat ini saya baru tugas nih, saya pikiran ini tadi Pak Ustaz Fatul ketemu di Darul Rahman. Tadi kan ngomong nanti di saya ya. Iya Pak, ya apa insya Allah dan insya Allah. Daripada saya ikut dia ikut ambulan kan. Jatuhnya mobil. Ya udah saya belakangan aja dari Allah. Karena kebetulan saya nggak sholat maghrib di sini. Jamaah anak-anak santri di pondok. Kemudian saya ada tukang urut datang dari Panas. Ya minta pegang dulu diurut. Ya daripada pada bengkelangan badan, mendingan diurut dulu. Saya baru saya ini kayaknya sama SPO. Masya Allah. Emang dikeroyok kalau kita pertanyaan dikeroyok ya. Sebetulnya mau nanya banyak, cuma lagi bingung ada apa ya? Bingung yakin malah saya bingung. Yang nanya bingung yang tanya bingung itu tidak udah. Daripada bingung kita amalkan aja tuh sehari-hari. Bahwasanya jangan bertektokan di masyarakat dan jangan seenak-enaknya selagi ada kiai pengen nanya jangan dikurung. Datang bersekali-kali ke rumah kiai. Ya apa ke bawah gitu. Ya jangan nanti juga apa saya jawab udah buru-buru. Mesti kita bikin cuma melihat rumah kiai besok paling enggak ada buah pantai dengan gitu. Kan kayaknya nggak mau makan durian nggak mau. Maunya kalau dia makan. Ya lu masih durian dia. Nah bapak besok pagi datang ke durian nggak apa-apa. Ya daripada nanti dibacain doa tahlil ribet nanti pakai. Ya apa sekalian ini alhamdulillah saya hanya datang sini untuk menghibur diri. Ya bahwa saya di Jakarta masih jalan maghrib itu masih ada orang nggak bakal buru-buru selepuk datang. Ya, karena keburu datang maghrib. Kenapa? Masih banyak jamaah yang mau ngaji. Selagi masih ada yang ngajar, kita yang mau belajar ya silakan. Jangan pakai khawatir. Mau di mana aja silakan aja nanti ada giliran ada pengurusnya yang mengatur. Saya juga begitu juga mau aja diatur juga. Enggak mesti ngatur, diatur juga mau. Saya yang dulu pasti mau diatur. Ada peraturan. Ya aturannya kayak begitu tadi. Begitu saya datang normal lagi baru normal. Nah harus lihat itu. Dari omong masalah Jumatan nama punya bini di mana-mana. Jadi saya langsung duduk. Ini kiai ada. Kalau saya cek bukan gitu kan, saya pulang lagi. Saya merasa kok saya ngomongin. Bukan itu tadi intinya itu ilmu. Makanya saya masuk aja tadi kata ketua ini udah prakteknya Pak. Makanya mesti sekolah ya, ke sini. Akhirnya di waktu masjid ya, udah bareng sini. Alhamdulillah bisa ketemu
jangan kenal jadi kenal. Yang udah kenal tinggal kasih upload aja. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Besok kalau mau tanya jawab datang ke Pak Kiai ya. Jadi jangan merasa udah pinter. Kalau merasa udah pinter kan jadi Kiai semuanya nih. Gak ada yang tanya lagi sudah ya. Dan mohon maaf, Allahumma muwaffiq ila muqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, sebentar. Ya kurang lebihnya mohon Maaf apa yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya doa disampaikan oleh Kiai Abdullah. Ya. Ayo. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah ya Rabbil alamin.